Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Excellent Cast. Saya Irwin. Kali ini saya akan berbicara tentang basis data fundamental atau dasar-dasar basis data atau kita sebut juga dasar-dasar database. Sesi ini adalah sesi pertama dari pembahasan tentang basis data fundamental. Silahkan untuk simak sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe. Lalu tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi sesi bermanfaat selanjutnya. Sudah, terima kasih. Juga Anda dapat share kepada teman Anda jika dirasakan bermanfaat bagi kalian. Adapun sesi-sesi yang akan kita pelajari, kita bahas, itu ada 9 sesi. Yang sesi pertama yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah pendahuluan. Yang kedua, organisasi file. Ketiga, konsep basis data, pemodelan data, model relasional, fungsional dependensi, normalisasi, operasi aljabar relasional, dan structure query language atau biasa kita sebut SQL. 1. Pendahuluan. Sesi pendahuluan ini adalah sesi pertama dari keseluruhan materi basis data yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa terdiri dari 9 materi. Ini merupakan pengenalan dasar dari basis data, sehingga kemudian kita dapat lebih memahami, mengenal istilah-istilah atau implementasi dari basis data itu tersebut. Tujuan dari materi ini adalah agar dapat semua siswa ataupun teman-teman dapat mengetahui tentang berkas dan akses data, lalu tentang elemen database, model akses, dan operasional berkas. Pengenalan ya. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam, perlu kita ketahui tentang berkas, file, atau data itu sendiri. Karena itu akan sangat membantu dalam pembahasan ke depannya. Berkas dan akses. Sistem berkas atau pengarsipan adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Lalu, dalam implementasinya, kita seperti apa? Implementasinya itu jika kita mempunyai dokumen fisik seperti ijazah, transkrip nilai, dan sebagainya, kita perlu arsipkan dan diberkas atau disusun dalam sebuah filing map atau sebagainya, sehingga berkas-berkas itu akan rapi dan mudah untuk pencariannya. Kemudian sistem akses. Sistem akses adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file untuk meningkatkan efisiensi dalam proses yang ada. Dengan adanya sistem akses ini, maka urutan-urutan file seperti ini akan memudahkan kita mencari file yang akan kita inginkan. Misalkan yang hijau ini adalah data-data nilai, yang coklat ini data pribadi, yang abu-abu ini mungkin data yang lainnya. Next. Berkas fisik versus berkas digital atau data. Jadi, ini adalah contoh berkas fisik dan berkas digital. Kalau yang atas nih, berkas fisik. Di sini kita simulasikan adalah filing cabinet. Filing cabinet adalah tempat di mana kita menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Nah, di dalam filing cabinet itu terdapat dokumen case atau kadang kita sebut map atau kadang disebut binder dan lain sebagainya. Di dalam map atau binder itu terdapat dokumen-dokumen yang telah kita sebutkan tadi. Itu adalah contoh berkas fisik. Lalu berkas digital bagaimana? Berkas digital itu penyimpanannya berupa storage. Bisa hard disk, bisa flash disk, bisa disket, CD, DVD, dan sebagainya. Di dalam media penyimpanan atau storage itu terdapat folder-folder yang berisikan file-file. Dalam hal ini saya ambil contoh salah satu file untuk processing, word processing, dan PDF. Jenis file. Menurut Yogianto, basis data dibentuk dari sekumpulan file. File di dalam pemrosesan aplikasi dapat dikategorikan dalam beberapa tipe, diantaranya sebagai berikut. File master. File master itu adalah jenis file berkas yang paling penting yang berisi data-data yang relatif tetap. Contoh, misalkan sistem rumah sakit memerlukan sistem induk tentang catatan pasien, catatan penyakit,
di samping file-file lainnya. Alasannya, file tentang catatan penyakit yang diderita pasien pada saat terdaftar sifatnya tetap dan tidak akan berubah. Jadi data nama, umur, alamat, dan sebagainya relatif jarang berubah. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai master file. Master file sendiri dibagi atas dua, yaitu reference master file dan dynamic master file. Reference master file itu adalah berkas induk penunjuk, jadi sebagai referensi berisi record-record atau data-data yang tidak berubah atau jarang berubah dalam waktu dekat. Karena dia sebagai referensi tentu tidak boleh sering berubah. Misalkan data nasabah bank yang berisi nomor, rekening, nama, alamat, dan sebagainya. Sedangkan dynamic master file berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau pada setiap transaksi. Contohnya, data stok barang dalam gudang pada sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan data barang, kita ada sebuah botol aqua, atau tidak boleh jemput merek, botol air minum, berapa jumlahnya, itu tetap diinput dan berubah, cuma relatif agak jarang dan dia itu diakses oleh file lain, itu dikategorikan sebagai master file. Ya, kemudian yang kedua adalah file transaksi. Transaction file itu disebut juga sebagai file input atau input file. File ini digunakan untuk merekam data hasil dari suatu transaksi yang terjadi. Jadi, transaksi file itu adalah jika kita menginputkan satu transaksi, misalkan tadi kasusnya adalah rumah sakit, data pasien saat akan berobat itu disebut sebagai transaction file. Report file atau file laporan. File laporan yaitu file yang berisi data-data yang dibuat khusus dikategorikan untuk pembuatan laporan atau keperluan user. Jadi, data yang sudah dibentuk ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau ditampilkan di monitor. Contoh, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan harus diketahui bagian-bagian terkait, sehingga dicetaklah beberapa bagian yang kemudian akan dibandingkan oleh para petugas yang untuk mengawasi financial keuangan perusahaan tersebut. Alasannya apa? Orang-orang pada bagian tertentu seperti akuntan atau manajer harus mengetahui atau bahkan mencetak hasilnya untuk membantu dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan mereka. Berikutnya adalah file sejarah atau history file. File sejarah disebut juga dengan nama file arsip atau archive file, yaitu file yang berisikan data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi hingga sekarang ini, di mana data tersebut disimpan untuk keperluan masa mendatang. Contoh, laporan akhir tahun perusahaan seperti rangkuman seluruh data dalam perusahaan untuk disimpan. Alasannya apa? Agar perusahaan tersebut dapat melakukan evaluasi kerja dan laporan setiap tahunnya. Nah, itu adalah fungsinya untuk file sejarah atau historical file. Kemudian, file pelindung. File pelindung kadang kita sebut juga sebagai backup file. File pelindung merupakan salinan file-file yang masih aktif di basis data pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai cadangan atau pelindung apabila file basis data yang aktif rusak atau hilang. Contoh, pada sistem bank setiap akhir hari, file akan disimpan atau di-backup. File transaksi maksudnya akan disimpan atau akan di-backup. Alasannya apa? Andai kata atau misalkan data transaksi tidak dapat kita baca, sehingga kita dapat menggunakan file pelindung atau backup file untuk memulihkan pada kondisi data terakhir. Jika data utamanya rusak, itu akan sangat mempermudah dibanding kita akan melakukan transaksi atau proses dari awal lagi. Yang keenam adalah file kerja atau working file. File kerja disebut juga dengan nama file sementara atau temporary file atau scratch file. File ini dibuat oleh suatu program secara sementara karena memori selama proses akan dihapus bila proses itu telah usai. Contoh, saat penyortiran bank berlangsung,
Saat itu juga file dibuat dan diproses. Alasannya apa? Agar diketahui barang yang layak dijual ataupun yang tidak layak dijual karena rusak kesalahan pabrik. Nah, file itu bukanlah merupakan file transaksi utama, tapi adalah semacam file cadangan sementara, sehingga setelah prosesnya itu selesai dilakukan, file itu akan dihapus. Jenis data. Jenis data itu ada dibagi atas tiga. Satu, data tetap, yaitu data yang tidak mengalami perubahan secara cepat, bersifat tetap dan biasanya dalam melakukan perubahan membutuhkan waktu yang lama. Contoh master data. Master data apa? Contohnya adalah data kota, data provinsi, dan sebagainya. Lalu ada data tidak tetap, yaitu data yang mengalami perubahan secara rutin dan sukar untuk diprediksi karena sifatnya yang berubah-ubah. Contohnya apa? Transaksi data. Yang ketiga, data yang bertambah menurut waktunya, yaitu kelompok data ini biasanya merupakan gabungan data tetap dan data tidak tetap. Contohnya, summary data untuk data pertumbuhan penduduk, untuk perkembangan suatu penjualan, dan sebagainya. Elemen basis data. Elemen basis data adalah komponen yang membentuk sebuah database secara komplit, terdiri atas database itu sendiri, atau file, database skema, opsional, tabel, record, field, dan datanya, seperti gambar di bawah ini menunjukkan unsur pembentuk file atau database. Jadi ini satu file database yang besar ini, satu file database. Di dalam database itu terdapat tabel. Ini tabel semua. Dan itu dalam satu database bisa lebih dari satu tabel. Nah, unsur-unsur dari tabel itu ada row, ini, 4326 John Mail 18, age-nya, itu adalah row. Nah, data item itu adalah masing-masing sel ini adalah data item. Student ID, name, gender, dan age itu adalah field name. Nah, student ID adalah key field, ada field kunci, sedangkan field name itu sebut juga field atau kolom. Jadi pembentukan database, file database itu adalah seperti ini. Hierarki database. Hierarki adalah urutan komponen penyusun sebuah basis data atau database. Jadi, sebuah database itu minimal terdiri dari atas satu buah tabel. Sebuah tabel menyimpan satu baris data yang tersusun dari field-field yang membuat setiap susunan tiap record berbeda di setiap tabelnya. Di dalam field itu terdiri data item seperti ini. Jadi mulai dari database, di dalamnya ada tabel-tabel, di dalam tabel ada record, di dalam record ada field, di dalam field ada data item. Database file. Nah, ini contoh database file. Di dalam database file itu ada beberapa tabel. Nah, database file itu sendiri adalah model fisik penyimpanan data yang di dalamnya terdapat komponen hierarki di bawahnya. Dalam hal ini adalah database mahasiswa menyimpan 3 tabel di dalamnya, yaitu tabel mahasiswa atau student yang menyimpan detail dari masing-masing mahasiswa. Ada tabel kendaraan atau T-vehicle adalah jenis kendaraan yang digunakan mahasiswa tersebut. Ada pula nilai yang menyimpan skor atau nilai dari ujian atau pelajaran dari mahasiswa tersebut. Ketiga tabel tersebut menyimpan data-data mahasiswa serta objek pendukungnya, yaitu apa? Ini mahasiswa adalah tabel utamanya, ada kendaraan dan nilai. Untuk database ini, seluruhan database ini dapat kita analogikan sebagai file Excel dengan nama student XLS. Kalau Anda tahu file Excel, nah ini seperti file Excel. Ya, di dalam file Excel itu ada beberapa data. Database skema. Database skema dapat disebut pula sebagai blueprint atau desain dari database. Skema basis data dari sistem basis data menggambarkan struktur dan organisasi data. Bahasa formal yang didukung oleh database manajemen sistem digunakan untuk mendefinisikan skema database. Jadi skema database itu menjelaskan bagaimana tabel atau database dibangun menggunakan tabel-tabelnya.
Secara umum, skema mendefinisikan sebagai kumpulan formula yang menjelaskan batasan integritas pada tabel. Selanjutnya, skema basis data akan menjelaskan semua tabel, nama kolom, dan jenis, indeks, dan lain-lain. Terdapat tiga jenis skema, yaitu ada skema konseptual, logis, dan skema fisik yang akan dibahas setelahnya. Bedanya skema dengan relationship apa? Kalau dilihat di sini, skema itu seperti relationship, hubungan antar tabel. Tapi ada bedanya. Berbeda tabel relationship itu, bedanya dengan tabel relationship adalah relationship fokus pada tabelnya, sedang skema secara keseluruhan database. Jadi relationship adalah hubungan antara tabel, tabel, dan tabel. Kalau skema adalah keseluruhan dari database tersebut. Relationship hubungan secara fisik, sedangkan skema secara logikal. Dan relationship merupakan hubungan fisik tabel, sedangkan skema desain hubungan yang akan dibentuk. Jadi, relationship itu benar-benar sudah terjadi hubungannya, tapi kalau skema masih memetakan. Misalkan, student akan berhubungan dengan vehicle pada student ID-nya. Relationship memiliki tipe one-to-many dan sebagainya, skema tidak. Oke. Database file skema memiliki beberapa manfaat, yaitu ada flexibility, data akurasi, logical data model, high security, normalization, data integrity, extensibility, dan accessibility. Nah, accessibility adalah, kita bahas dari yang awal, accessibility adalah kemudahan dalam mengenali database, mudah dibaca, mudah dipahami, sehingga saat kita menangani data dalam jumlah besar, dengan koneksi yang kompleks antara kumpulan data dan atribut bersama di seluruh tabel, accessibility menjadi sangat penting dan membantu perusahaan memahami data yang mereka miliki. Dengan kita membuat skema, perusahaan akan lebih mudah atau database admin akan lebih mudah untuk mengenali database yang mereka miliki. Extendability adalah karena mudah dipahami, maka mudah pula dikembangkan atau di-extend ya, menerapkan skema, menambah tabel ataupun data, sehingga data dapat konsisten dan lebih mudah dibacanya. Data integrity, yang ini, adalah semua row atau data memiliki acuan yang jelas, karena tergambar dengan jelas masing-masing hubungan antar tabelnya. Normalisasi mengurangi data yang redundant, tidak diperlukan, sehingga ukuran database kecil. Jadi, dengan database skema, kita harapkan hubungan antar tabel jelas sehingga tidak ada data yang berulang. Flexibility adalah database administrator dengan mudah mengganti field acuan jika diperlukan atau dapat menambahkan tabel baru dengan mudah serta membuat relasinya lebih fleksibel. Lalu data akurasi, karena dengan adanya integrity, maka akurasi data otomatis akan menjadi lebih baik, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menampilkan data saat dibutuhkan, karena memiliki acuan yang sama, dalam hal ini student ID. Lalu logical model. Logical model itu adalah skema secara logik, tidak merubah struktur tabel secara fisik, sehingga dengan mudah jika kita ingin menghapus atau mendisable fungsi skema ini. Yang kedelapan, high security, permission untuk manipulasi data dapat dibatasi sesuai dengan kepentingan. Jadi, dari keseluruhan 8 manfaat dari skema itu, semua saling berhubungan. Skema itu sebagai kesimpulan adalah tidak berlaku secara fisik tabel, tapi secara logik. Tapi dengan secara logik pun dia dapat membantu beberapa hal yang lainnya. Nah, tipe-tipe skema. Tipe-tipe skema itu ada 3. Ya, kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu konseptual skema, logical skema, dan physical skema. Konseptual skema itu hanya secara konsep tanpa ada isinya. Jadi hanya misalkan tabel customer, tabel produk, tabel supplier, dan ini hubungan antar setiap tabelnya.
Sedangkan logical schema itu sudah mencakup nama-nama field-nya. Nama-nama field mana yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, logical schema itu dapat didesain menggunakan ERD atau tools seperti ERWIN dan ER Studio. Nah, untuk logical schema kita bisa bikin menggunakan aplikasi-aplikasi ERD secara umum. Nah, physical schema itu adalah implementasi dari database itu sendiri. Jadi penjelasan dari customer ini isinya. Jadi ada ID, nama, address, gender, dan tanggal lahir. Berikut dengan atributnya. Itu sudah masuk ke skema fisik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak langsung masuk ke physical schema? Kenapa sih perlu ada logical atau conceptual schema? Karena dengan logical atau konseptual, kita dapat mensimulasi hubungan antar database yang mungkin beda platform. Misalkan melibatkan database SQL, SQL Server, atau Oracle. Setelah terbentuk dan tersimulasi, maka dapat diimplementasikan secara physical schema. Akan menyulitkan jika kita mendesain langsung ke database-nya karena perbedaan platform tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi dari ERD Entity Relationship Diagram Feature, ada konseptual, logical, dan physical. Entity name, semua tiga-tiganya ada. Relationship, tiga-tiganya juga memiliki relationship. Tapi kalau untuk kolom, hanya logical dan physical yang memiliki kolom. Tipe kolom, logical bisa iya, bisa enggak. Ini iya, pasti. Primary key, pasti harus punya, foreign key harus punya. Jadi untuk physical wajib disertakan primary key dan foreign key. Kita masuk ke tabel. Tabel merupakan tampungan fisik dari komponen-komponen yang hierarki di bawahnya untuk mengorganisasikan data dalam bentuk row dan tabel. Sedangkan entity adalah istilah dari tabel yang menjelaskan bahwa data di dalamnya merupakan satu kesatuan data yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi tabel itu tampungan fisik, entity itu adalah istilah tabel yang merupakan satu kesatuan dalam satu entitas. Jika saya mempunyai mempunyai tabel student, vehicle, dan score, disebut pula entitas student atau mahasiswa, entitas kendaraan, dan entitas score. Oke. Tabel ini dapat kita analogikan sebagai aplikasi Excel di mana tabel di dalam aplikasi Excel terdapat sheet. Nah, tabel ini adalah sheet-sheet yang ada di dalam aplikasi Excel. Kalau sebelumnya database itu aplikasi Excel itu sendiri, tabel adalah sheet-nya. Kolom. Kolom atau field atau atribut biasa disebut juga bidang. Kolom itu bisa disebut field itu bidang ya, atau atribut. Merupakan tampungan fisik hierarki di bawahnya, yaitu data item. Jadi kolom itu menampung semua data item. Sedangkan atribut adalah istilah lain dari field yang mengidentifikasikan entitas. Hubungan atribut di setiap entitas dapat mengidentifikasikan keunikan suatu individu. Kolom adalah elemen penyimpanan terkecil dalam basis data apapun dan menggambarkan catatan terkait satu tabel. Tipe data unik diberikan ke setiap kolom. Setiap kolom itu mempunyai tipe data yang unik. Data yang dimasukkan ke dalam tabel akan bergantung pada tipe datanya. Contoh, entitas mobil terdiri atas atribut atau field, nomor polisi, jenis mobil, tahun pembuatan, bahan bakar yang digunakan, dan lain-lain. Nah, ini adalah kolom atau field. Kalau diterjemahkan, ini adalah kolom student, name, gender, dan age. Ini adalah tipe. Tipenya ada integer, varchar, integer. Varchar mempunyai panjang 40 karakter, gender 20 karakter. Vehicle pun sama. Student ID sebagai integer, tipe mobil, tahun, plat number, fuel type. Score, student ID,
dan score. Jadi setiap tabel itu memiliki kolom-kolom yang mempunyai keunikan. Keunikan itu ada di dalam tipenya dan panjang tipenya. Record, row, atau tuple adalah lokasi penyimpanan yang dibuat dari rangkaian field yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan entitas. Dapat juga disebut koleksi atau gabungan vertikal record atau kolom dari database. Jadi row itu adalah gabungan beberapa elemen nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah satu row terdiri dari beberapa gabungan isi kolom. Nah, dapat juga disebut koleksi gabungan vertikal kolom dari database. Nah, kalau kita bedakan dengan warna bahwa student ID adalah satu kolom, name satu kolom, gender satu kolom, age satu kolom. Jika penyimpanan kita simpan secara baris, akan seperti ini. 4326 John Mail 18, 4326 John Mail 18. Ini penyimpanan kita secara baris. Kalau kita penyimpanan secara kolom, akan dikumpulkan seperti ini. Student ID, semua student ID dikumpulkan. Name, dikumpulkan semua name. Gender, dikumpulkan semua gender. Age, dikumpulkan semua age. Jadi penyimpanan itu bisa dua jenis. Bisa sebagai row, bisa juga sebagai kolom. Data type. Di sini terdapat beberapa jenis data type. Ada integer, ini yang umum ya. Jadi ada tipe data umum, ada integer, karakter, string, float, array, varchar, boolean, dan datetime. Masing-masing kita beri penjelasan. Jadi integer itu adalah bilangan bulat yang dapat memiliki nilai positif atau negatif atau nol. Tapi dia tidak bisa bilangan pecahan atau desimal. Ini biasanya digunakan dalam pemrograman, terutama untuk memberikan nilai. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dua bilangan bulat, tapi pembagian dua bilangan bulat dapat menghasilkan bilangan bulat dan desimal. Desimal yang dihasilkan dibulatkan atau dipotong untuk menghasilkan bilangan bulat. Jadi, secara gamblang, integer itu tidak boleh ada pecahan. Dia bisa positif, bisa negatif, atau bisa nol. Karakter mengacu pada angka, huruf, spasi, simbol apapun yang dimasukkan ke dalam komputer. Setiap karakter menempati 1 byte ruang. Ingat, 1 byte ruang adalah 1 karakter. String digunakan untuk mewakili satu teks, mewakili satu teks, dan satu teks itu sekumpulan karakter. Misalkan kayak data types, ini adalah satu string. Di dalamnya ada karakter data, ada karakter type. Nah, string diapit dengan tanda kutip untuk identifikasi data sebagai string, bukan nama variabel atau angka. Jadi kalau di bahasa komputer, string itu selalu isi atau value atau nilai dari string di tengah-tengahnya tanda kutip 2. Kemudian ada float. Float itu adalah angka yang mengandung desimal. Kalau tadi integer tidak mengandung desimal, float punya desimal atau pecahan. Misalkan kalau di sini angka 9, di sini 9,7, 9,25, 9,5, 10, dan sebagainya. Array. Array itu berisikan sekelompok elemen yang dapat memiliki tipe data yang sama, data yang sama, seperti integer atau string. Ini digunakan untuk mengatur data lebih mudah dalam hal mensortir dan mencari kumpulan nilai terkait. Dan array ini karena memiliki nilai yang sama, maka satu array itu harus integer. Misalkan integer semua, string semua, tidak bisa berbeda-beda. Oke, varchar. Varchar adalah singkatan dari variabel karakter. Karena setiap karakter memiliki penyimpanan di memori sepanjang variabelnya, setiap karakter menempati 1 byte ruang ditambah 2 byte informasi. Menggunakan varchar ini, kalau kita menggunakan char, itu kita menggunakan lokasi yang tetap. Misalkan saya 5 karakter, berarti dia itu di blok 5 byte. Kalau varchar, misalkan kita set 10
karakter varchar kita gunakan 5, berarti hanya 5 byte saja yang digunakan. Jadi bisa dikombinasikan. Boolean adalah untuk membuat pernyataan benar atau salah. Untuk membandingkan nilai, operator berikut digunakan ada AND, SOR, OR, dan NOT. Nah, di sini ada definisi untuk Boolean. Jadi Boolean itu menggunakan Boolean operator AND, OR, SOR, atau NOT. Ini kita akan ada tabel kebenaran untuk Boolean, nanti bisa dipelajari secara terpisah. Lalu ada datetime, datetime berisikan data tanggal dan waktu. Key, kunci dari setiap tabel memiliki kunci yang berbeda. Ada primary key, ada foreign key. Nah, kunci adalah entitas dari database yang digunakan untuk identifikasi atau menunjukkan data yang diinginkan dalam sebuah tabel. Elemen basis data ini biasanya saling terkait dengan satu kolom, terkadang bisa lebih dari satu kolom. Kunci ada dua, yaitu primary key. Primary key satu, menggabungkan nilai satu atau beberapa kolom yang diperoleh dari tabel. Selain itu, kunci utama atau primary key tidak mengizinkan entry duplikat. Bahkan jika tabel tidak memiliki identitas dasar dari nilai seperti SSN atau ID, sekolah, nomor registrasi dan ujian, dalam hal ini adalah student ID. Jadi di dalam student ID ini, primary key tidak ada nilai yang duplikat, tidak boleh. Primary key tidak mengizinkan nilai duplikat. Lalu ada foreign key. Foreign key atau kunci asing, foreign key, selalu memiliki kunci utama. Jadi dia tergantung kunci utamanya. Dalam hal ini student ID, foreign key, mempunyai primary key student ID dari tabel T student. Primary key ini dianggap sebagai tabel induk dan ini sebagai tabel anak, child tabel atau parent tabel. Ini membantu untuk membuat hubungan di kedua tabel tersebut. Berikutnya adalah relationship. Relationship adalah fitur utama dari RDBMS atau Relationship Database Management System. Setiap relasi adalah berbeda dalam hal tipe, kontrol, data, tabel, dan tabel yang berrelasi. Membuat relasi antar tabel membuat data tersebut unik dan dapat dikembangkan secara efisien ke depan. Manfaatnya adalah mengurangi redundansi data sebagai referensi untuk informasi disimpan dalam tabel, mengurangi pengulangan data. Lalu, kemudian membantu implementasi database normalisasi. Normalisasi membentuk database yang kuat dan terorganisir dengan baik. Jadi dengan adanya relationship akan dapat membantu kita membentuk sebuah database yang normalisasi, yaitu dengan tidak adanya pengulangan, normalisasi akan membuat database lebih kecil dan lebih hemat. Kemudian, referential integrity. Database mulai berkembang, jika database kita mulai besar, aktivitas join, query, dan sorting jadi akan lebih berat. Relasi membantu mengurangi jumlah data dan memperbaiki validitas data. Jadi tiga ini adalah manfaat utama dari relationship. Perlu diingat, satu, mengurangi data, organisasi database lebih baik, dan integritas database jauh lebih baik. Relationship cardinality. Jadi untuk menggunakan suatu relasi, database relationship itu memiliki beberapa simbol. Nah, tiga jenis relasi simbol itu kita sebut, relasi simbol itu disebut ERD, cardinality, yaitu ada one, many, one and the only one, zero to one or many, zero or many, dan ini kombinasi dapat dikombinasikan. Secara pasangan, cardinality bisa berupa one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-one relationship, bisa juga many-to-many relationship. Jadi kalau one-to-one relationship itu menghubungkan satu record
dengan satu record lain pada tabel yang berbeda. One-to-many relationship adalah relasi dari satu ke banyak, menautkan satu tabel record dari tabel ke banyak record dari tabel yang lainnya. Many to one adalah relasi banyak ke satu. Ini kebalikannya dari one to many. Jadi tabel koneksi dari banyak tabel menuju dari satu ke satu tabel saja. Many to many relationship artinya satu acuan tabel bisa dipakai untuk banyak acuan tabel lainnya atau sebaliknya. Data akses. Data akses merupakan cara bagaimana kita mengakses sebuah data atau sebuah file. Pada sesi ini kita akan coba membahas bagaimana cara kita mengakses file atau data. Yang pertama adalah sequential file access. Sequential file access itu adalah akses file secara berurutan. Dan ini adalah metode yang paling mudah untuk mengakses file. Metode ini kita dapat mengakses data sebagai satu record pada satu waktu dengan dimulai dari awal sampai akhir, jadi berurutan. Selain itu, catatan atau record dibaca atau ditulis sesuai kemunculannya dari file. Di file, akses file berurutan paling sesuai untuk aplikasi yang memproses data secara linear. Jadi kita bisa, kalau data kita yang membacanya itu secara linear dan menulis data secara linear, ini sangat cocok menggunakan file berjenis sequential access. Biasanya dipakai untuk data file log. Keuntungan utama dari akses berurutan ini adalah kesederhanaannya yang membuatnya mudah untuk diimplementasikan atau digunakan. Kerugian utamanya adalah lambat, tidak efisien untuk operasi akses acak atau saat bekerja dengan file yang besar. Jadi memang ini hanya cocok untuk file-file yang berurutan atau kecil. Contoh file adalah text file atau flat file. Nah, pola untuk membaca akses log, misal sequential access log, dia akan baca dari blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, ketemunya di blok 5. Dia akan membaca 1. Pertanyaannya, Pak, kalau file log itu kan besar, kenapa kita menggunakan sequential file access? Karena itu karena kesederhananya itu kita mudah digunakan untuk penyimpanan dan tidak terlalu sulit dibanding kita menggunakan database. Dalam metode pemrograman, sequential file access hanya dapat digunakan dengan metode append. Append itu penambahan dari atas. Jadi kita tidak perlu lagi membuat satu perintah-perintah yang sulit, tapi cukup menggunakan append. Lalu kemudian direct file access. Direct itu kata lainnya adalah akses file secara langsung atau juga dikenal dengan akses secara acak. Ini memungkinkan kita mengakses data secara langsung dari lokasi manapun di dalam file tanpa perlu membaca satu persatu dari depan. Metode ini mengakses record di dalam file dengan menggunakan alamat fisik atau posisinya. Akses file langsung paling sesuai untuk aplikasi yang memerlukan akses cepat, efisien dari kerekaman atau elemen data yang tertentu yang kita inginkan di dalam file. Misalkan ada dalam aplikasi basis data, kami mungkin perlu mengambil data pelanggan dengan cepat berdasarkan ID pelanggan tertentu. Kita tidak perlu membaca dari data pelanggan dari atas sampai bawah, tapi kita cukup menyebutkan ID-nya. File akses langsung dapat cepat mengakses catatan yang berisi data pelanggan tanpa harus membaca semua catatan yang sebelumnya. Nah, keuntungannya adalah kecepatan efisiensi untuk operasi akses acak. Jadi keuntungannya kita memiliki kecepatan dan efisiensi. Sisi lain kelemahannya adalah lebih kompleks dan sulit untuk diimplementasikan.
daripada akses file berurutan. Contoh, alamat fisik posisi data tercatat sehingga langsung diakses. Dia ada di row keberapa? Misalkan, saya saat ini ada di blok 5. Saya mau langsung ke blok 2. Saya mau langsung ke blok 5. Dia akan langsung membaca ke blok 5. Tidak perlu melewati blok 3 ataupun blok 4. Demikian. Lalu yang kemudian adalah index file access. Index file access adalah metode gabungan antara file akses berurutan dan langsung atau direct. Metode ini melibatkan penggunaan file index dan memetakan kunci logis atau elemen data ke alamat fisik yang sesuai dalam file terpisah. Keuntungan utama akses file terindeks adalah kecepatan dan efisiensi untuk operasi akses file dan berurutan. Namun, kerugian utamanya adalah membutuhkan ruang penyimpanan tambahan untuk indeks yang dapat meningkatkan biaya dan kerumitan sistem. Jadi, dalam satu indeks file ini sebenarnya adalah gabungan antara yang sekuensial dan yang direct. Dapat dilihat seperti ini. Ini sebenarnya adalah data sekuensial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dalam implementasinya ada satu file yang kita sebut index file, dia akan mengurutkan. Untuk yang index file 5, isinya datanya adalah 2, 6, dan 9. Mungkin kalau untuk data 1, 3, 7, dan 10. Begitu kita memanggil indeks 5, itu menggunakan metode direct file access. Langsung dia menuju ke posisi 5, di dalamnya berurutan ada data 2, 6, dan 9. Secara kesimpulan, metode tersebut adalah seperti ini. Metode sequence, direct, dan index. Secara metode akses, sequence itu akses datanya satu record per satu waktu pada urutan tertentu dari awal sampai akhir. Sedangkan direct, dia menggunakan alamat fisik dan posisi. Index memetakan data elemen atau logical key dari alamat fisik dan posisi dalam satu file. Jadi dia tetap menggunakan file posisi dan alamat fisik. Penggunaan untuk penulisan data linear atau berurutan seperti log file atau proses secara batch. Jadi kalau proses yang batch atau log file biasanya orang menggunakan sequence file access. Kalau direct untuk kebutuhan akses cepat data record ke spesifik atau data elemen yang ada dalam file. Index juga sama. Dia untuk kebutuhan akses cepat record spesifik tapi dalam file yang lebih besar daripada yang direct. Kalau untuk file yang sangat besar, sangat efisien jika menggunakan indeks. Kelebihannya, sekuensi itu sederhana, mudah diimplementasikan, direct cepat, efisien untuk operasi akses acak. Maksudnya acak adalah dia bisa akses langsung ke ujung, ke akhir, atau ke tengah-tengah dengan cepat. Indeks cepat efisien operasi akses acak maupun berurutan karena tadi disampaikan bahwa dia adalah gabungan antara sequence dan direct. Kekurangannya lambat, tidak efisien untuk file besar. Direct access lebih kompleks, lebih sulit diimplementasikan dari sequential file. Indeks terutama adalah ada space tambahan untuk file indeksnya dan kompleksitas sistem. Operasi berkas adalah satu cara bagaimana kita mengoperasikan berkas-berkas yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi dari beberapa slide sebelumnya kita sudah mengenal apa itu database, apa itu komponennya, bagaimana kita menggunakan database dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengoperasikan berkas database yang sudah terbentuk. Nah, penggunaan atau operasi berkas adalah sebagai berikut. Penggunaan berkas ada dua cara, secara batch ataupun iteratif. Satu batch itu adalah proses yang kita lakukan secara kelompok atau kita secara yang sudah kita kelompokkan. Jadi kita jalankan itu hanya itu saja. Nah, iteratif proses itu dijalankan secara satu persatu, record per record.
Sedangkan model operasi berkas ada 4 cara. Satu, creation atau membuat, yaitu membuat struktur file lebih dahulu, menentukan banyaknya record baru, kemudian record-record tersebut dimuat dalam file tersebut. Yang kedua, membuat file dengan cara merekam record demi record. Itu dalam tahap mengoperasikan atau membuat satu berkas atau data. Kemudian, update. Update itu untuk menjaga agar file tetap update. Update yang dilakukan antaranya insert atau add data, penambahan data, edit merubah, atau delete data yang sudah ada di dalamnya. Operasi ketiga adalah retrieval. Mengakses semua file dengan tujuan mendapat informasi. Jadi kita membaca apa isi file tersebut, yaitu dengan melakukan inquiry. Dapat juga retrieval itu adalah report generation, volume data tinggi, model proses batch. Volume datanya lebih tinggi. Kalau inquiry datanya rendah ya. Kalau report generation volume datanya banyak. File retrieval dibagi dua, comprehensive retrieval, yaitu mendapatkan informasi dari semua record dalam satu file. Contoh, display all, list, nama, dan alamat. Jadi kita menampilkan semua data yang ada di dalam record. Selective retrieval mendapatkan informasi record tertentu berdasarkan persyaratan. Contoh, tampilkan data dengan gaji 1 juta atau 1000, atau dilihat untuk angkatan 9, atau hanya 10 data saja, bisa dilakukan dengan secara selektif. Kemudian operasi berkas berikutnya adalah maintenance. Perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan program dalam mengakses file tersebut disebut 1. Restructuring. Perubahan struktur file. Misalkan panjang file dirubah, penambahan file baru, panjang record dirubah. Jadi maintenance satu rubah itu maintenance sebuah berkas itu tidak dapat dihindari. Terkadang ada yang perubahan panjang field jika diperlukan atau sebagainya. Reorganization, perubahan organisasi file dari organisasi satu menjadi organisasi yang lain. Contoh, dari organisasi file sekuensial menjadi indeks sekuensial. Bentuk file bisa berubah. Itu adalah bagian daripada operasi berkas. Lalu apa berikutnya? Setelah pembahasan dari awal sampai akhir, tibalah saat kita untuk review. 1. Jelaskan konsep e-bisnis yang Anda ketahui. 2. Usaha apa saja yang kira-kira dapat dilakukan dengan kondisi lingkungan Anda saat ini dengan konteks online, minimal 3 usaha. 3. Masuk ke jenis e-bisnis apa usaha dalam konteks online itu. Oke, silahkan kirim ke email irwinhub@gmail.com untuk feedback atas review tersebut. Demikian sesi pendahuluan konsep e-bisnis. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Silahkan untuk kembali menyimak sesi praktis lainnya, atau jika ada yang ingin Anda sampaikan, silahkan untuk disampaikan melalui komen di bawah ini. Sampai jumpa.